Dei kalek. Selamat malam untuk Mas Hendra Wijaya, apa kabarnya? Selamat malam Mas Tukul. Iya. Kabar baik. Baik juga saya. Luar biasa tadi lihat VT-nya. Iya. Dengan membawa bendera merah putih dan memperkenalkan Indonesia di kancah dunia. Iya. Biar paham bahwa Indonesia itu bukan hanya Bali, tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dan Mas Hendra lari menuju suatu gunung yang kanan kiri saya lihat itu mesti dinginnya mungkin bisa sampai min juga ya. Tim investigasi Tukul Arwana mendapat kabar jika dirimu berhasil menaklukkan kutub utara dalam ajang lari lintas alam. Apa benar ya, monggo Mas? Sebelumnya saya ingin koreksi, saya tidak menaklukkan kutub utara. Kutub utara itu selalu ada sampai zaman berakhir, sedangkan saya ada umurnya. Ya, jadi saya cuma mencapai finish saja. Ya, saya lakukan tanggal 20 sampai tanggal 28 Maret baru kemarin. Baru kemarin. Ya. Wow. 2015. 8 hari. Ya, saya baru pulang tanggal 4, kemudian langsung ke ada acara Tambora, ada Trans Subawa dan Tambora Challenge. Oh, Tambora ikut juga ya. Enggak, itu saya sebagai event organizer bekerja sama dengan media dan pemerintah daerah. Boleh ceritain petualangannya waktu di sana? Di sana lokasinya itu dari Kanada, di Vancouver, dari Vancouver ke Whitehorse, itu kota terakhir kecil, mungkin 1/5 dari kota Bogor. Saya tinggal di Bogor. Itu penerbangan 2,5 jam. Dari Whitehorse itu menggunakan mobil kurang lebih 944 kilo. Ke Eagle Plains. Eagle Plains itu mulai startnya ke titik terakhir namanya Tuktak Yatuk. Itu benar-benar titik nol, langsung ujungnya laut, sampai titik terakhir di laut itu minus 32 derajat. Itu anginnya sangat kencang. Kalau anginnya sangat kencang mungkin rasa minus, saya ukur dari minus 32 mungkin menjadi 50-an rasanya, minus 50-an. Tapi katanya sampai nggak bisa diukur suhunya ya? Kalau ini kemampuan jam GPS saya kemampuan minus 20, tapi di mobil bisa terbaca minus 32. Wow. Banget, Mas. Jaraknya dari ini ke sini deket banget ya kayaknya. Jauh, Mas. Maksudnya dekat dengan lokasi yang ada di sini. Itu berarti totalnya berapa kilometer ditempuh tuh, Mas Hendra? Itu 566 km. 566 km ditempuh dalam waktu 7 hari. 8 hari kurang 4,5 jam. Itu jaraknya berarti Jakarta Bojonegoro. Gempor dong. Itu ada pakai sepatu khusus nggak selama di kutub, Mas? Ada beberapa tempat saya pakai sepatu ini aja. Terus licin nggak, Mas? 189 km terakhir itu seperti apa? Seperti es balok. Ya. Itu lebarnya kurang lebih 100 meter. Luas sekali. Kiri kanannya udah salju, tapi di tempat itu es balok, tapi kedalaman mungkin ketebalan 1,5 meter mungkin. Itu mobil kontainer bisa lewat, tapi jarang yang lewat. Takut jatuh juga ya, Mas? Setiap hari dari pagi diserut. Jadi seperti apa, bulldozer, di bawahnya lancip, diserut supaya mobil kalau lewat tidak licin. Nah, mantep. Sekitar jam 9, jam 10 tetap ada matahari. Masih ya? Jadi kalau misalnya udah jam 10, kalau malam-malam salju turun. Tapi kalau udah jam 10 itu salju atau batu ditelan itu sama itu. Langsung menghilang, ditelan masuk ke dalam. Ya. Sudah gak sabar saya pengen ke sana saya. Pengen traveling saya. Mau tanya ini agak serius, Mas. Ya.
buat Mas Hendra. Itu kan di sana, iya Mas Hendra. Di sana kan maksudnya kondisi alam yang sangat berbeda dengan Indonesia ya. Itu Mas menghadapi kondisi alam di sana, apakah latihan dulu sebelumnya atau langsung terjun ke sana, Mas? Itu kan sangat apa ya, sangat ekstrim sekali perbedaannya kan dengan di cuaca di kita kan. Untuk menguasai alam, Mas Hendra konsultasi dulu dengan Fetty Vera katanya. Apa Mas? Artinya pertanyaannya itu kualitas. Bagus ya Mas. Walaupun yang nanya itu biasa-biasa saja. Gimana Mas Hendra? Apakah ada penyesuaian latihan dulu di sana? Secara fisik saya latihan lari di sini, tapi kemanapun saya di Indonesia tetap tidak berguna saya berlatih. Jadi saya 2 minggu sebelum acara saya lebih dulu ke sana. Jadi saya berlatih di sana dalam artian berlatih dalam menghadapi suhu udara atau disebut aklimatisasi. Itu latihannya di sana aja cuma 2 minggu untuk menghadapi itu pun 944 km dari tempat start. Di tempat start pun masih jauh dari situ minus 25 derajat. Minus. Jadi ya masih minus. Itu dari jauh udah segitu ya Mas? Iya. Minus ya? Segitu ya. Itu ada apa tuh? Kayak itu ada apa? Lu ngeliatin terus ya mainnya. Mas Hendra, luar biasa sekali ini ya. Ya. Saat mengikuti lari lintas alam di Kutub Utara, apakah dirimu sempat terkena hipotermia atau frostbite dikarenakan suhunya yang dingin dan cuaca buruk? Monggo. Beku gitu ya? Alhamdulillah saya tidak kena frostbite karena saya sudah mempelajari semuanya dan saya sudah pernah ikut sebelumnya di Elbrus. Jadi Elbrus itu salah satu 7 summit dunia tertinggi di Eropa. Saya ikut lomba lari sampai puncak, kembali lagi turun. Jadi saya udah bisa di sana minus 25 derajat. Cuma kalau ke gunung itu cuma jaraknya 30 jadi sebentar ya. Kalau ini kan ratusan kilometer ya. Kalau ini ratusan kilometer non stop 8 hari kurang 4,5 jam saya bergerak terus. Tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Jadi itu saya bilang ini istilahnya not just running, but survival. Wow. Bukan sekedar lari, tapi mempertahankan hidup. Hidup saya ada di dalam gerobak disebut sledge. Saya lari bawa gerobak yang beratnya 40 kg. Oh my god. Tadi ada gambarnya. Gerobak makanan. Nanti dilihat ya. Dilihat lagi. Itu isinya makanan. Ada alat-alat musiknya di situ. Siapa tahu di sana ada yang kepingin nanggap lagu-lagu minta lagu oplosan, lagu apa? Yang ada, yang keluar beruang Mas. Siapa yang mau nyanyi mungkin bisa oplosan menghibur beruang kutub yang ada di sana. Orang yang dibawa gerobak keong ya Mas ya. Jadi 40 kilo tuh gerobak, ya. Isinya makanan Mas. Gerobak ukuran 1,5 meter, lebar 60 cm, tingginya 40 cm, ada pegangan aluminium 2, itu panjangnya 3 meter. Jadi isinya makanan untuk kehidupan kita. Panitia tidak memberikan makanan, hanya air panas. Itu pun hanya di checkpoint. Saya hitung cuma 5 checkpoint air panas, dan setiap checkpoint itu berbeda-beda jaraknya. Yang terjauh itu 113 km. Aduh, itu jadi gimana? Itu airnya udah pasti beku ya? Bukan. Jadi saya tadinya berpikir kalau saya mau, kan belum tahu keadaannya seperti apa. Kalau saya mau beristirahat bagaimana, angin kencang bagaimana. Nah, itu saya pikir checkpoint saya bisa di checkpoint, tapi checkpointnya 113 km itu bisa ditempuh bisa berapa jam, mungkin 25 jam, 24 jam untuk mencapai itu. Gak ada angkot ya di sana ya? Lalu Mas, nggak ada dong. Itu ada apa lagi tuh? Pade. Mas tunggu, jangan ngomongin itu, pada nggak konsen loh kameramen.
mau ikut tanya boleh Mas? Boleh, boleh. Mas. Oh boleh, sini. Mas Hendra. Kalau itu melulu bosenin ya. Gua nggak ada aja ditanya-tanyain. Mas, mau tanya Mas. Kamu minggir aja dulu, gantian. Mulut lu ngalangin jalan. Mas mau tanya Mas. Ada kendala binatang buas? Nah, Seperti ngomongin peplum. Ya, kita kan sekakak beradik sama aja. beruang salju atau serigala? Alhamdulillah belum pernah ketemu, tapi saya lihat banyak jejak-jejak, saya nggak tahu itu beruang atau ya? Ininya besar apa, tapak-tapaknya banyak. Tapi udah dengan panitianya waktu itu udah dikasih tahu Ada atau sistem apa? keamanannya Sistem kan keamanannya maksudnya? gimana? Keamanan Atau dilepas mereka begitu sudah bilang ini aman. Hansip ada di sana. Nggak ada. Di sana nggak ada hansip. Ini Adanya orangnya Satpol PP. pada pemarah semua. Pada sabaran ya Mas. Yang ada tongkatnya udah jadi es balok Mas. Maaf Mas, teman-teman saya pada orangnya emosional semuanya. Nggak sabar diutamakan, tapi emosi yang diutamakan. Boleh. Mau izin bentar. Udah. Mau ke kandang. Masuk kandang. Lu udah berani ya, Bram ya. Setuju banget. Baik, Monggo Mas Hendra, kan belum dijawab. mau Mas. dilanjut lagi? Mau lanjut lagi. Jadi tapak-tapaknya itu tanda-tandanya kelihatan, dan serigala, beruang kutub itu juga Mungkin mereka tahu ya, tidur Mas ya, sembahnya mau lewat itu. nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Mungkin udah area situ udah dibaca oleh panitia bahwa Iya. di situ Iya. tidak terlalu membuat Berbahaya. para peserta jadi persoalan di situ. Iya, Keluar. Balik ke untuk Mbak Gemala dan Samila. Bagaimana tanggapan kalian mendengar cerita Mas Hendra Wijaya tadi yang sangat luar biasa? Ya, monggo dari Mbak Gemala. Tadi cerita yang waktu persiapan pernah lari naik gunung di mana? Di Yang suhunya dingin juga. Salah satu Seven Summit itu. Elbrus. Elbrus. Terus. Itu dengernya, aduh. Naik gunung boro-boro lari, jalan aja udah ngos-ngosan. Lagi nih lari. Terus ini lagi lari apa? 200. Hebat ya. Aduh, Apalagi iklim yang di sana sangat apalagi ekstrim. banget, ya. Iya. Wah. Karena sempat ngobrol juga bukan cuman dingin aja ya, sempat yang lari di gurun pasir segala macam gitu. Larinya sendiri juga udah susah, mentalnya diuji plus dengan suhunya lagi. Aduh, Yang panas ya. Waktu di sana berapa Double-double. derajat Mas panasnya? Yang di gurun Di pasir gurun, itu iya. di Oman 300 km 45 derajat. Wow. Di atas ya, panas banget ya. Panas banget. Dan sama dengan di kutub, tidak ada tempat berteduh, tidak ada apa-apa. pusing dong Mas. Kalau yang tenda-tenda tadi itu di startnya ya Mas ya? Oh ya, start Iya. itu. Terus disediakan makanan abal-abal ada nggak itu ya? Apaan? Bala-bala. Bala-bala itu. Bala. Untuk Mas Hendra ini. Nakal. Selain tadi Mbak sampai belum. Mbak Syamila. Ya, salut kan- banget, Iya. hebat sebagai survivor ya. Iya. Karena waktu itu kan lagi suhunya minus 25 derajat Waduh, Celcius ya. Minus 32. Minus 32. 32. Iya. Saya waktu itu sempat ada acara di Beijing minus suhunya minus 3 derajat aja udah kedinginan, udah agak-agak susah mau nyanyi juga. Iya, iya. Ini minus 32 derajat, aduh hebat banget nih Bapak. Bukan hanya di Beijing, tapi pernah saya syuting Mister Tukul jalan-jalan tuh di daerah Dieng. Dieng ya Mas. Itu min 1 aja sudah, saya tuh udah rangkep berapa, udah kayak gitu. Yang kasihan tuh bibir saya. Kenapa Mbak? Ditutup pakai apa aja, madang nongolnya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya seorang dara cantik yang beruntung. Kecantikan dan keberanian membuat wanita asal Lombok deket Cobek ini memang
dapat menjelajah negeri Indonesia secara gratis. Langsung aja kita sambut Anita Mairani. Yes, please. Won't you come and put it down on me? I need, 'cause I need little love and little sympathy. Emang kotor, Mas? Biar encer dikit. Balik kalah. Selamat malam untuk bidadariku tercinta Anita Mairani. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mas Tukul gimana? Everything is okay. Kemana aja nggak pernah nongol di bukan mata. Iya, nggak pernah diundang sih. Loh, kok nggak pernah diundang? Kamu kan ditawari jadi co-host juga waktu itu kan. Oh, kalau itu boleh lah. Nanti kita boleh omongin lah, lagi. boleh lah. Dari dulu nggak pernah nongol-nongol. Masih inget ya. I curious nih, wah. Ceritain dong kok dirimu bisa keliling Indonesia secara gratis. Apa karena pekerjaanmu sebagai seorang pembawa acara jalan-jalan? Sebenarnya memang iya, karena saya presenter untuk beberapa acara yang menuntut untuk keliling Indonesia gitu loh. Jadi saya pertama memang hobi traveling, terus yang kedua dapat keuntungannya, ya kita dapat penghasilan juga, bisa bersenang-senang juga dan Jalan-jalan bisa gratis ya? betul jalan-jalan gratis juga. Packaging acaranya juga ketika ditonton sama yang di rumah juga pasti menghibur kan. Iya, itu karena pekerjaan sih. Dan memang saya dari dulu juga memang ngincernya ke situ sih, memang sengaja gitu. Casting presenter buat jadi presenter traveling. Akhirnya kesampaian. Tuhan mengizinkan. Sangat setuju apa yang diomongin oleh Mbak Anita ini ya. Jadi shooting traveling Mr. Tukul jalan itu dibayarin pesawatnya, hotelnya, makanan yang dapat duit lagi. Nggak bisa jalan-jalan. Kita pernah ya? Iya, alhamdulillah ya. Yang awal kamu juga nempel gitu. Ya kadangkala itu yang awal kamu selalu beli kerupuk di Cirebon. Sebagai sabar ya Mas Indra dan Mbak Gemala. Sebagai pembawa acara jalan-jalan, apa dirimu nggak takut jika nanti kulitmu yang bagus itu menghitam karena sinar matahari? Kalau takut sih enggak, karena emang udah gosong juga sih. Masa sih? Angkanya nggak begitu, masih kelihatan indah dilihat. Kalau takut sih enggak. Kalau takut sih enggak, karena itu juga syutingnya waktu itu udah lama banget sih, udah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2 tahun terakhir ini memang traveling juga, tapi untuk acara pendidikan, bukan acara traveling buat adventure. Jadi acara pendidikan, sosialisasi ke 33 provinsi di Indonesia. Jadi syutingnya juga indoor sih, jadi aman gitu. Luar biasa. Balik kalah. Dia jadi pasangin. Selain Kutub Utara, kabarnya Mas Hendra Wijaya masih ingin menaklukkan 4 pegunungan terbesar di dunia. Setelah menaklukkan pegunungan Elbrus, Kilimanjaro dan Kartens. Luar biasa sekali. Biaya sendiri lagi, Mas. Iya. Luar biasa. Seneng ya Mas ya naik Itu gunung ya Mas? obsesi saya. Selain saya ikut race ekstrim seperti di gurun, di kutub, saya ingin menyelesaikan ibaratnya hutang saya untuk Seven Summit. Seven Summit mungkin ada pendahulu-pendahulu dari Wanadri, dari Mahitala, dari Kopassus, tapi mereka tim, kalau saya sendiri ya. Di antaranya itu saya lakukan dalam bentuk race, dalam bentuk lomba. Nah, saya punya hutang Mount Everest, Denali, kemudian Vinson Massif dan Aconcagua. Seharusnya Aconcagua November kemarin, cuma saya membatalkan. Saya ikut race di sana, Aconcagua.
Apa? Aconcagua. Race tuh maksudnya race tuh lomba. Lombanya. Oh, tak pikir yang Bukan. Bukan race balap motor gitu. Tapi selain Seven Summit dunia, saya ingin ditambah. Sekarang ini lagi bukan tren sih. Kalau di di negara lain sudah apa namanya sudah ada gitu Seven Summit plus 2. Jadi ke titik 0 kutub utara dan titik 0 kutub selatan. Waduh. Itu berapa jauh jarak yang ditempuh, Mas? Ya, saya sendiri belum tahu ya. Tapi kalau saya banyak kesibukan untuk ikut race. Kemudian saya juga banyak bikin race. Jadi waktu saya untuk menyelesaikan Seven Summit ini agak terlambat gitu. Luar biasa. Biaya sendiri lagi itu. Biaya sendiri. Kepo dong Mas, itu biasanya kalau untuk satu kali race itu berapa biayanya Mas? Kemarin yang kutub utara adalah race paling mahal yang saya How much? Ini muncrat. Berapa Mas Hendra? Total yang saya keluarkan 200 juta. Bisa dapat satu mobil Mas. Kenapa sih Mas gunungnya jauh? Kenapa nggak ke Gunung Sahari? Bisa beli buku dong ah. 200 juta kalau teman-teman gua tuh udah dibeliin batu bacan. Iya bener Mas, bener. Luar biasa. Biaya sendiri itu. Itu biaya pendaftaran aja 58 juta rupiah, biaya pendaftaran. Pendaftarannya? Ya, 58 juta. Kemudian kita kan harus beli running gear dari atas ke bawah. Kalau saya ikut membiayai Mas, tapi nama saya ditulis Tukul Arwana di lari gitu. Oh, siap. Bisa Mas. Siap. Ya, nanti aku tak ikut-ikut. Nanti ada yang terdekat. Di mana tuh Mas? Insya Allah bulan Juli saya ikut race ke gunung tertinggi, bukan gunung tertinggi, ke puncak Lenin. Ketinggiannya 7.135 meter. Gak apa-apa, saya nambah sponsori tapi ditulis di situ I love you Tukul Arwana dan bukan empat mata Mr. Tukul jangan ini. Benar-benar. Gak apa-apa, saya lah. Pakai sponsor itu. Iya, saya tapi harus ada. Ada lagi. Mas Hendra seneng banget. Kalau mau yang lebih jauh lagi. Beratus-ratus hari, insya Allah saya akan lari dari Sabang sampai Merauke. Wow. Never mind. Ya. Kalau mang-mang itu benar-benar saya nggak apa-apa. Iya. Ikut-ikut, nyumbang-nyumbang dikit lah. Iya, benar kalau untuk Mas Indra. Karena itu kan semua biaya sendiri dan itu wah luar biasa, nggak semua orang. Betul. Bisa. Itu kalau yang hadiahnya sampai ratusan juta itu apa Mas hadiahnya Mas? Justru lari-lari ekstrim ini terbalik dengan yang 5 kilo, 10 kilo. Iya, bukan hadiahnya yang. Tidak ada hadiahnya. Tuh. Kepuasan tadi itu ya. Tapi setiap yang finish itu diberikan suatu plakat, trofi atau medali atau finisher jaket itu adalah suatu kebanggaan. Luar. Balik to all my lady guests, semua bintang tamu saya ya. Sebagai wanita yang selalu menjaga penampilan, hobi berpetualangan, kalian kan sangat menyita waktu nih. Apa pasangan kalian nggak pernah komplain nih? Monggo dari kalau saya sih alhamdulillah pasangan sangat mengerti banget karena sama-sama di dunia nyanyi juga ya. Jadi udah fine-fine aja, nggak ada masalah. Kalau kangen tinggal nyusul itu aja. Iya, benar-benar. Kok telepon? Iya, kalau telepon sih masih kurang percaya, saya pernah datangin aja. Ya namanya takut kehilangan. Karena kan separuh jiwa kan, separuh napas. Kalau ada separuh yang hilang kan ada nggak nyaman. Karena mas saya kan takut ya. Lu ketawanya kayak kuntilanak nih. Apa sih? Bener-bener nih, bener-bener nih, hebat nih. Bener-bener nih. Harus gitu. Kalau luar biasa nih, jelek banget. Saya beruntungnya sekarang saya tuh traveling sama pasangan. Jadi kita bikin dokumenter bareng. Namanya Wet Traveler. Wow. Wet. Apa itu? Nama basah. Wet traveling. Maksudnya kan dia punya pasangan Mas. Jadi setiap kali traveling basah gitu basah ya. Basah terus gitu. Bener wet traveling tapi gitu. sama pasangan terus. Sama pasangannya. Ya maksudnya kan saya surfing, kalau dia diving. Gitu. Basah-basahan. Basah-basahan. Aman.
nggak di ini curi-curi pandang oleh orang lain, masih terjaga terus. Saya setuju melalui apa? Nah, itu namanya kesetiaannya sampai akhir hayat ya kayak gitu. Selamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati lah ya. Dari kan yang cewek-cewek, Mas. Sembarangan. Ladies first ya. Kalau iya. dari Anita. Alhamdulillah sih nggak pernah ada komplain, nggak pernah ada masalah karena dia juga ngerti sih. Sudah paham ya, udah ngerti kerjanya lah. Seorang dirimu itu kan petualang, sama dengan istri saya itu juga. Yang penting pulang botolnya. Balik ke kecap kali ya. Pemirsa, perbincangan kita semakin menarik saja dengan kehadiran bintang tamu saya yang luar biasa. Untuk kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat Mat. Sampai titik terakhir di laut itu minus 32 derajat. Itu anginnya sangat kencang. Kalau anginnya sangat kencang, mungkin rasa minus saya ukur dari minus 32 mungkin menjadi 50-an rasanya, minus 50-an. Tapi katanya sampai nggak bisa diukur suhunya ya? Kalau ini kemampuan jam GPS saya kemampuan minus 20, tapi di mobil bisa terbaca minus 32. Wow. Banget, Mas. Jaraknya dari ini ke sini deket banget ya kayaknya. Jauh, Mas. Maksudnya dekat dengan lokasi yang ada di Itu berarti totalnya berapa kilometer ditempuh tuh, Mas Hendra? Itu 566 km. 566 kilometer ditempuh dalam waktu 7 hari. 8 hari kurang 4,5 jam. Itu jaraknya berarti Jakarta Bojonegoro. Gempor dong. Itu ada pakai sepatu khusus nggak selama di kutub, Mas? Ada beberapa tempat saya pakai sepatu ini aja. Terus licin nggak, Mas? 189 km terakhir itu seperti apa? Seperti es balok. Ya. Itu lebarnya kurang lebih 100 meter. Luas sekali. Kiri kanan. Biaya sendiri lagi itu. Biaya sendiri. Kepo dong, Mas, itu biasanya kalau untuk satu kali race itu berapa biayanya, Mas? Kemarin yang Kutub Utara adalah race paling mahal yang saya How much? Ini muncrat. Berapa, Mas Hendra? Total yang saya keluarkan 200 juta. Bisa dapat satu mobil, Mas. Kenapa sih, Mas, gunungnya jauh? Kenapa nggak ke Gunung Sahari? Kita beli buku dong, ah. 200 juta kalau teman-teman gua tuh udah dibeliin batu bacan. Iya bener, Mas, bener. Luar biasa. Biaya sendiri itu. Itu biaya pendaftaran aja 58 juta rupiah, biaya pendaftaran. Pendaftarannya? Ya, 58 juta. Kemudian kita kan harus beli running gear dari atas ke bawah. Kalau saya ikut membiayai, Mas, tapi nama saya ditulis Tukul Arwana di lari gitu. Oh, siap. Bisa, Mas. Siap. Ya, nanti aku tak ikut-ikut. Nanti ada yang terdekat. Di mana tuh, Mas? Insya Allah bulan Juli saya ikut race ke gunung tertinggi, bukan gunung tertinggi, ke puncak Lenin. Ketinggiannya 7.135 meter. Gak apa-apa, saya nambah nyponsori tapi ditulis di situ I love you Tukul Arwana dan bukan empat mata Mr. Tukul Jan. Orang yang dibawa gerobak keong ya, Mas, ya? Jadi 40 kilo tuh gerobak, ya. Isinya makanan, Mas? Gerobak ukuran 1,5 meter, lebar 60 cm, tingginya 40 cm, ada pegangan aluminium 2, itu panjangnya 3 meter. Jadi isinya makanan untuk kehidupan kita. Panitia tidak memberikan makanan, hanya air panas. Itu pun hanya di checkpoint, saya hitung cuma 5 checkpoint air panas. Dan setiap checkpoint itu berbeda-beda jaraknya. Yang terjauh itu 113 km. Aduh, itu jadi, gimana? Itu airnya udah pasti beku ya? Bukan. Jadi saya tadinya berpikir kalau saya mau, kan belum tahu keadaannya seperti apa. Kalau saya mau beristirahat bagaimana, angin kencang bagaimana. Nah, itu saya pikir checkpoint
saya bisa di checkpoint. Tapi checkpointnya 113 km itu bisa ditempuh bisa berapa jam, mungkin 25 jam, 24 jam untuk mencapai itu. Nggak ada angkot ya di sana ya? Lalu Mas, nggak ada dong. Itu ada apa lagi tuh? Pade. Mas tunggu, jangan ngomong itu, pada nggak konsen loh kameramen. Mau ikut tanya boleh Mas? Boleh. Mas. Oh boleh, sini. Mas Hendra. Derajat, aduh, hebat banget nih Bapak. Bukan hanya di Beijing, tapi pernah saya syuting Mister Tukul jalan-jalan tuh di daerah Dieng. Dieng ya Mas. Itu min 1 aja sudah, saya tuh udah rangkep berapa, udah kayak gitu. Yang kasihan tuh bibir saya. Ditutup pakai apa aja, madang nongolnya ditutup. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya seorang dara cantik yang beruntung. Kecantikan dan keberanian membuat wanita asal Lombok dekat Cobek ini memang dapat menjelajah negeri Indonesia secara gratis. Langsung aja kita sambut Anita Mairani. Yes, please. Won't you come and put it down on me? I need, 'cause I need little love and little sympathy. Emang kotor Mas? Biar encer dikit. Balik kalah. Selamat malam untuk bidadariku tercinta Anita Mairani. Ke gunung itu cuma jaraknya 30, jadi sebentar ya. Kalau ini kan Ratusan kilometer ya? Kalau ini ratusan kilometer non stop, 8 hari kurang 4,5 jam saya bergerak terus, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Jadi itu saya bilang ini istilahnya not just running but survival. Bukan sekedar lari tapi mempertahankan hidup. Hidup saya ada di dalam gerobak disebut sledge. Saya lari bawa gerobak yang beratnya 40 kg. Oh my god. Tadi ada gambarnya. Gerobak makanan. Nanti dilihat ya. Dilihat lagi. Itu isinya makanan. Ada alat musiknya di situ. Siapa tahu di sana ada yang kepingin nanggap lagu-lagu minta lagu oplosan, lagu apa? Yang ada, yang keluar beruang Mas. Siapa yang mau nyanyi mungkin bisa oplosan di sana? menghibur beruang kutub yang ada di sana. Orang yang dibawa gerobak keong ya Mas ya. Jadi 40 kilo tuh gerobak, Ya. isinya makanan Mas. Gerobak ukuran 1,5 meter, lebar 60 cm, tingginya 40 cm, ada pegangan aluminium 2, itu panjangnya 3 meter. Jadi isinya makanan untuk kehidupan kita. Panitia tidak memberikan manapun, saya di Indonesia tetap tidak berguna, saya berlatih. Jadi saya 2 minggu sebelum acara saya lebih dulu ke sana. Jadi saya berlatih di sana dalam artian berlatih dalam menghadapi suhu udara atau disebut aklimatisasi. Itu latihannya di sana aja cuma 2 minggu untuk menghadapi itu. Itu pun 944 km dari tempat start. Di tempat start pun masih jauh dari situ minus 25 derajat. Minus. Jadi ya masih minus. Itu dari jauh udah segitu ya Mas Iya. minus ya? Segitu ya. Itu ada apa tuh kayak itu ada apa? Lu ngeliatin terus ya mainnya. Balik kalah. Mas Indra, luar biasa sekali ini ya. Ya. Saat mengikuti lari lintas alam di Kutub Utara, apakah dirimu sempat terkena hipotermia atau frostbite dikarenakan suhunya yang dingin dan cuaca buruk? Monggo. Beku gitu ya? Alhamdulillah saya tidak kena frostbite karena saya sudah mempelajari semuanya dan saya sudah pernah ikut sebelumnya di Elbrus. Jadi Elbrus itu salah satu 7 summit dunia
tertinggi di Eropa. Saya ikut lomba lari sampai puncak, kembali lagi turun. Jadi saya udah bisa Eagle Plains itu mulai startnya ke titik terakhir namanya Tuk Tak Yatuk. Itu benar-benar titik nol, langsung ujungnya laut. Sampai titik terakhir di laut itu minus 32 derajat. Itu anginnya sangat kencang. Kalau anginnya sangat kencang mungkin rasa minus saya ukur dari minus 32 mungkin menjadi 50-an rasanya, minus 50-an. Tapi katanya sampai nggak bisa diukur suhunya ya? Kalau ini kemampuan jam GPS saya kemampuan minus 20, tapi di mobil bisa terbaca minus 32. Wow. Banget, Mas. Jaraknya dari ini ke sini deket banget ya kayaknya. Jauh, Mas. Maksudnya dekat dengan lokasi yang ada di sini. Itu berarti totalnya berapa kilometer ditempuh tuh, Mas Hendra? Itu 566 km. 566 kilometer ditempuh dalam waktu 7 hari. 8 hari kurang 4,5 jam. Itu jaraknya berarti Jakarta Bojonegoro. Gempor dong. Ya. Itu ada pakai sepatu khusus nggak selama di kutub, Mas? Ada beberapa tempat saya pakai sepatu ini aja. Terus licin nggak, Mas?